Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa nawayna ta'alluma wa ta'lim an-naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa qurbihi wa thawabihi. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban birahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah kita masuk ke pertemuan ke-10. Nah, sekarang kita akan membahas permasalahan tentang nasakh. Ya. Ini adalah permasalahan terakhir tentang mabahitsul kitab. Di banyak kitab usul fiqh, pembahasan nasakh dibahas di terakhir pembahasan mabahitsul kitab. Karena apa? Karena pembahasan Al-Quran itu nas, ya kan? Al-Quran, As-Sunnah itu yalhaquhu an-nasakh atau ahkam secara umumnya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumuh fid dharain amin. Amma naskhu. Nah, ini masuk pertama kali beliau langsung ingin membahas apa? Makna secara lughatan. Nah, jadi kan seperti itu. Kita diawali pasti dengan makna lughatan karena apa? Tasawwuru syai' far'un an ahkam bi syai' far'un an tasawwuri. Atau tasawwuru syai' far'un an afwan gimana? Al-hukmu bi syai' far'un an tasawwurihi. Sahih. Nah. Jadi kita nggak bisa menghukumi sesuatu secara pas, secara detail gitu, kecuali kita tahu hakikat dari suatu hal tersebut. Maka sebelum kita membahas apa masalah tentang nasakh, di sini beliau mendatangkan maknanya, baik secara lughatan maupun secara syar'an atau secara istilahan. Wa amman naskhu fa ma'nahu lughatan al-izalah. Secara lughah, makna nasakh itu adalah izalah, menghilangkan. Yuqal, maka dikatakan nasakhatis syamsu adz-dhilla. Jadi matahari, maksudnya cahayanya ya, bukan mataharinya. Nah, ini biasanya kan ini bentuknya Mas. Nasakhatis syamsu adz-dhilla. Nah, jadi matahari cahaya menghilangkan bayangan. Jadi ketika datang bayangan, cahayanya hilang atau berpindah ke sisi sebaliknya. Idza azalathu wa rafa'athu bin bisatiha. Mafhum maknanya. Nah, itu tadi makna yang pertama, yaitu makna lughatan, makna lughawi dari nasakh itu adalah izalah. Yang kedua, waqila maknahu an-naql. Min qaulihim nasakhtu ma fi hadzal kitab idza naqaltuhu. Nah, jadi makna yang kedua adalah an-naql. Ya, dipindahkan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah perkataan seorang orang Arab maksudnya. Nasakhtu ma fi hadzal kitab. Ketika dinasakh maksudnya bukan dihilangkan. Karena apa? Karena tulisan awalnya tetap ada, sehingga maknanya adalah dipindahkan. Idza naqaltuhu. Jadi ketika tafsirnya idza naqaltuhu, ketika aku pindahkan. Atau biasanya ketika dimaknai dengan idza, itu dia dhamirnya mukhatab. Jadi di sini kan nasakhtu ma fi hadzal kitab idza naqaltahu. Nah, tapi kalau ditafsiri dengan ai, dia dhamirnya sama. Jadi kalau contoh nasakhtu ma fi hadzal kitab. Idza, nah, kalau ditafsiri nasakhnya itu ditafsiri dengan idza, itu biasanya dhamirnya dirubah. Idza naqaltahu. Tapi kalau tafsirnya dengan ai yang tafsiriyah itu nasakhtu idza naqaltuhu. Begitu. Jadi al-aula idza naqaltahu. Bi ashkali kitabatihi. Ya maksudnya dipindahkan tulisannya. Itu makna secara lughawi. Yang kedua, wahadduhu. Nah, perlu diperhatikan. Wahadduhu syar'an. Sekarang beliau masuk ke makna secara syara' atau makna secara istilah. Sama, karena nasakh ini makna secara istilahnya adalah makna syar'i, maka beliau datangkan di sini tafsir dari kalimat hadnya
didatangkan oleh Imam Mahalli mengatakan wahadduhu syar'an. Ya, wahadduhu syar'an. Perhatikan, wahadduhu di sini dia bukan had dari nasakh, tapi had dari nasikh. Makanya nanti Imam Mahalli mengatakan hadza haddun lin nasikh. Jadi haknya, dhamir hak di sini dia bukan balik ke nasakh bimakna masdar, nasakh itu sendiri, tapi baliknya ke makna nasikh. Makna nasikh bisighat apa? Fa'il al-mafhum min kalimat yang dipahami dari kalimat nasakh. Ya. Dari mana kita pahami bahwasanya ini adalah bukan makna nasakh, bukan tapi makna dari nasikh? Dari ta'rifnya sendiri. Kalimatnya apa? Ta'rifnya al-khitabu. Ya. Nasakh itu khitab atau rafa? Nasakh itu adalah rafa. Ya, jadi akrab makna lughawi terhadap makna syar'i atau makna istilahi di sini, makna yang mana? Makna yang pertama atau yang kedua? Makna yang pertama. Ya. Kan makna yang pertama izalah. Jadi menghilangkan terus diganti. Menghilangkan lah. Jadi yang lama dihilangkan. Lalu makna yang kedua memindahkan. Jadi yang lama tetap ada. Sedangkan makna nasakh secara istilahi dia adalah raf'ul hukmi. Jadi menghilangkan hukum yang telah ada. Sehingga makna yang paling dekat dari makna istilahi antara dua makna ini dari naql dan izalah adalah makna izalah. Sehingga di sini wahadduhu syar'an al-khitabu ini bukan makna dari nasakh, tapi makna dari atau ta'rif dari nasikh. Ya. Al-khitabu ad-dalu. Ya. Khitab dari Allah, ad-dalu yang menunjukkan ala raf'i. Ya. Yang menunjukkan atas diangkatnya. Ya. Jadi khitabnya menunjukkan adanya rafa'. Jadi khitab yang menunjukkan adanya nasakh, yaitu apa? Nasikh. Ad-dal ala raf'il hukmi. Ya, nanti beliau akan, kenapa kita nggak bahas mukhtarazat, karena beliau akan menyebutkan mukhtarazatnya semua. Al-khitabud dalu ala raf'il hukmi. Ya, khitab yang menunjukkan akan adanya pengangkatan suatu hukum, as-sabit yang hukumnya itu telah sabit, ya, telah ditetapkan bil khitabil mutaqaddim dengan adanya perintah sebelumnya. Ala wajhin laulahu, dilihat pada sisi bahwasanya apa? Kalau tidak ada khitab ini, khitab yang kedua maksudnya, lakana tsabitan. Lakana tsabitan. Ya, hukumnya akan tetap ada. Jadi khitab pertama kalau tidak ada khitab kedua, itu hukumnya akan tetap ada. Ma'a tarakhihi anhu. Nah, ini ma'a tarakhihi anhu yang mana? Tarakhi al-khitab ats-tsani. Ma'a tarakhihi anhu. Ma'a tarakhi al-khitab ats-tsani anhu ay khitab al-awal. Ya. Ini takrif dari nasikh. Ya. Dari takrif nasikh ini sebenarnya arkan nasakh itu ada semua. Yang pertama khitab, atau kita lihatlah setelah ini. Hadza haddun lin nasikh. Ini takrif atau pengertian untuk nasikh, ya. Khitab kedua yang menghapuskan hukum yang pertama. Nah, sehingga beliau katakan ketika disebutkan had nasikh di sana wa yu'khadhu minhu, maka kita bisa pahami bahwasanya takrif dari nasikh itu apa? Wa yu'khadhu minhu haddun naskhi. Yaitu apa? Haddun naskhi raf'ul hukmi. Nasikh itu raf'ul hukmi. Ini nasikh. Raf'ul hukmi. Al-madhkur. Berarti apa? Al-madhkur berarti al-mutaqaddim. Bi khitabin. Nah, dengan khitab yang lain. Khitab yang kedua. Ila akhirihi. Ay ila akhirihi maksudnya di ila akhiri maqalahu al-musannif. Bi khitabin ala wajhin laulahu lakana tsabitan ma'a tarakhihi anhu. Maksudnya di situ. Permasalahan nasikh ini, apakah ada khilaf antar muslimin?
Ya, apakah ada pengingkaran terhadap terjadinya nasakh? Tidak ada. Ya. Bahkan dikisahkan itu ada di Yudhkar khilaf bahwasanya Abu Muslim al-Asfahani mengatakan inkar. Ada yang mengatakan bahwasanya beliau ingkar. Bahwa ketika kita teliti lagi, kita akan menemukan bahwasanya khilafnya adalah khilaf lafzi. Beliau tidak mengatakan itu namanya nasakh, tapi namanya taksis untuk beliau. Namakan taksis. Sedangkan yang mengingkari adalah siapa? Yahudi. Golongan kaum Yahudi. Antara kaum muslimin tidak ada khilaf tentang terjadinya nasakh. Wa yu'khadhu minhu sudah tadi. Wa yu'khadhu minhu haddun naskhi bi annahu raf'ul hukmil madhkur bi khitabin ila akhirih. Ai raf'u ta'alluqihi bil fi'li. Kenapa dikatakan raf'u ta'alluqihi bil fi'li? Kita tahu bahwasanya khitab Allah itu qadim, ya. Khitab ini pembahasannya ilmu kalam, khitab Allah itu qadim, ya. Sesuatu yang qadim la yataghay, enggak berubah, ya kan? Enggak berubah. Sehingga dikatakan seperti ini. Ketika ada khitab itu qadim dan khitab itu tidak berubah. Lalu ada khitab kedua yang mengangkat adanya khitab yang pertama. Ini kan berarti akan berubah dari ada menjadi tidak ada. Dan ini tidak mungkin. Sehingga ulama mengatakan yang hilang itu bukan khitabnya, tapi ta'alluqul khitab bil fi'il. Ikatan antara khitab dan fi'il mukallaf. Sehingga apakah fi'il mukallaf ini dianggap menjadi suatu perintah atau bukan? Nah, jadi situ. Sebenarnya ada khilaf. Nanti Ibnu Hajib dan yang lain dan jumhur. Masalah hukum itu dia hadis atau bukan, ada khilaf di situ. Bisa dilihat. Tapi intinya yang masyhur seperti ini. Karena khitab itu adalah suatu hal yang qadim, sehingga suatu yang qadim itu tidak berubah. Kalau berubah berarti dia bukan qadim lagi. Berarti dia hadis karena dia ada sifat taghayyur. Nah, kalau dia berubah berarti dia bukan khitab namanya. Sehingga yang hilang itu bukan apa? Bukan khitabnya, tapi ta'alluqul khitab bi fi'il mukallaf. Lalu permasalahan yang lain adalah khilaf antara jumhur dan juga Hanafiyah di permasalahan ziyadatun nas. Ya, ziyadatun nas menurut kita itu bisa menjadi taksis, taksis lebih masuk ke taksis. Karena seperti apa? Seperti ghoyah, syarat, terus lalu istisna, itu kan ziyadah fin nas. Atau taksis yang mustakil. Itu kita dinamakan taksis. Tapi menurut Hanafiyah itu bukan taksis. Itu dia adalah nasakh. Ya. Pokoknya maka mereka mengatakan ziyadatun nasi an-naskhu. Nah, jadi ketika ada ziyadah nas itu mereka anggap nasakh. Sehingga yang awal tidak ditaksis, tapi hilang hukumnya menjadi yang kedua. Ziyadatun nas an-naskhu. Nah, jadi ziyadah nas itu nasakh. Nah, maka di sini beberapa ulama menyebutkan antara farq baina nasakh wa takhsis. Di Bahrul Muhit itu sampai menyebutkan 18, di mana di Imam Imam Subki di syarahnya satu lagi di Mukhtasar di Raf'ul Hajib dia menyebutkan sekitar 12. Ya. Ada beberapa di sini disebutkan, antaranya adalah diperbolehkannya nasakh itu takhir sampai ba'da waktul amal. Jadi maksudnya seperti apa? Ketika seorang hamba diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sesuatu, diperintahkan untuk melakukan suatu hal,
lalu hal tersebut dilaksanakan, maka setelah itu boleh ada nasakh? Boleh. Sedangkan taksis apakah boleh? Tidak boleh. Karena taksis itu bayan. Sehingga bayan itu la yajuz ta'khiruhu ila waqtil amal atau ila waqtil hajah. Berbeda dengan nasakh. Nah, nanti juga ada permasalahan. Apakah boleh nasakh itu terjadi sebelum fi'il itu terlaksanakan atau sebelum fi'il itu dilaksanakan? Itu nanti ada khilaf antar usuliyin yang mengatakan bahwasanya kalau sebelum dilaksanakan sudah terjadi nasakh, itu namanya bada. Maksudnya apa? Allah seakan-akan tidak mengetahui suatu maslahat. Mu'tazilah mengatakan Allah tidak mengetahui suatu maslahat sehingga belum dilaksanakan udah diganti. Ya. Sedangkan kita boleh. Ya, sedangkan kita boleh. Dalilnya apa? Dalilnya adalah di sembelihnya Nabi siapa? Ismail. Di kisah Nabi Ibrahim ketika ingin menyembelih apa? Nabi Ismail. Allah khilaf lah, Ismail atau siapa? Ishak. Itu diceritakan bahwasanya ketika wa fadainahu bidibhin azim. Ya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya sembelihnya sudah terjadi atau belum? Belum. Jadi sebelum sembelih itu terjadi diganti dengan apa? Dengan kabsh atau dengan kambing yang besar. Ini menunjukkan bahwasanya Allah telah memerintahkan suatu tapi amal itu belum terjadi sudah diganti. Ya. Nanti irad dan seterusnya. Bagaimana itu syariatnya Nabi Ibrahim, bagaimana kita jadikan dalil dan seterusnya. Tapi intinya menurut kita pendapat yang rajih membolehkan bahwasanya nasakh itu sebelum amal. Kalau ba'dal amal mutafaq. Selanjutnya beliau menjelaskan fa kharaja. Nah, ini masuk ke mukhtarazat dari ta'rif tadi. Ta'rif dari nasakh. Fa kharaja ats-tsabit bil khitab. Raf'ul hukmi jelas. Mafhum ya, raf'ul hukmi. Oke, nanti kita akhir ada penjelasan tentang masalah raf'ul hukmi itu. Ats-tsabit bil khitab. Yang telah ditetapkan dengan adanya khitab atau perintah. Keluar dari sini adalah raf'ul hukmi tsabit bil bara'ah al-asliyah. Keluar dari ta'rif ini diangkatnya suatu hukum yang disebabkan oleh bara'ah asliyah. Maksudnya bara'ah asliyah apa? Adamu taklifi bisyai'. Maksudnya situ. Adamu taklif bisyai'. Contohnya seperti apa? Sebelum datangnya perintah untuk saum Ramadan contoh. Ya. Berarti apa? Puasa itu sesuatu yang tidak wajib atau bahkan tidak diperintahkan sama sekali. Nggak ada hukumnya puasa itu. Lalu datang apa? Lalu datang perintah puasa. Nah, berarti kan tidak diwajibkannya puasa ini diangkat hukumnya. Ya, dengan diwajibkannya puasa. Apakah ini bentuk suatu nasakh? Bukan. Karena tidak wajibnya puasa ini bukan datang dengan khitab, tapi dengan dalil apa? Bara'ah asliyah. Memang asalnya seorang hamba itu tidak diwajibkan untuk melakukan suatu hal sampai datangnya suatu perintah. Wa qauluna, lalu yang kedua, bi khitabin. Jadi raf'ul hukmi tsabit bil khitabi bi khitabin. Nah, diangkatnya hukum ini tidak dengan yang lain, melainkan dengan suatu khitab. Akhirnya beberapa ulama mengatakan nasakh ini hanya terjadi pada Al-Quran dan Sunnah. Nanti nasikhnya apakah hanya Al-Quran dan Sunnah? Ya, sebenarnya iya. Jadi intinya nasikh dan mansukh ini harus Quran dan Sunnah. Tapi apakah dia mantuknya saja atau boleh dengan mafhumnya juga? Nah, di situ nanti khilafnya di situ. Apakah boleh dengan atau apa boleh dengan mafhum juga atau hanya dengan mantuknya saja? Atau bahkan apakah boleh dengan qiyas? Karena qiyas kan dia yastanid ilan nas. Wa biqaulu nabi khitabin al-ma'khud min kalamihi,
Maksud ma'khud min kalamihi bagaimana? Kan ketika Imam Haramain atau Shahib Waraqat mengatakan al-khitab ad-dalu ala raf'il hukmi, al-ma'khud min kalamihi, kita pahami bahwasanya raf'ul hukmi ini dengan apa? Dengan khitab. Karena madlul dari khitab ini adalah raf'ul hukmi, sehingga nasikhnya adalah khitab juga. Maka bi khitabin al-ma'khudu min kalamihi ar-raf'u bil mauti wal junun. Diangkatnya suatu hukum itu dengan apa? Dengan kematian maupun dengan gila, munculnya sifat gila. Lalu nanti muncul pertanyaan. Apakah itu bukan juga termasuk nasakh? Karena ada hadis yang mengatakan rufi al-qalam an tsalas itu. Yang mengatakan bahwasanya gila sampai sadar, lalu apalagi tidur sampai bangun dan seterusnya. Nah, itu kan juga nasakh, juga nas, atau itu juga khitab. Kenapa tidak dikatakan bahwasanya itu juga nasakh ketika diangkatnya hukum dengan adanya sifat gila, datangnya sifat gila? Dijawab bahwasanya tidak termasuk nasakh karena apa? Itu mafhum bil akli, sehingga dia didapatkan hilangnya taklif itu bukan dengan nasnya itu, tapi dengan apa? Dengan akal. Ya. Manatul taklifnya hilang, sehingga dia dipahami dengan akal. Diangkatnya hukum gara-gara kematian, gara-gara gila itu dipahami dengan bil akli. Jadi dipahaminya bukan dengan nas tapi dengan akal. Karena apa? Manatul taklifnya yang hilang. Wa biqaulihi ala wajhin ila akhirih. Maksudnya ala wajhin laulahu lakana tsabitan. Keluar dari ta'rif ini itu apa? Ma law kana al-khitabul awwal mughayyan bi ghayatin. Ya. Kan dikatakan ala wajhin laulahu, kalau tidak ada khitab yang kedua ini hukumnya akan ada. Keluar dari ta'rif ini itu ketika apa? Ketika khitab yang pertama ada khitab yang kedua, namun khitab yang pertama ini habis atau apa bahasanya? Hilang hukumnya. Gimana? Kayak expired hukumnya, hilang hukumnya, itu bukan dengan apa? Bukan dengan diangkat, tapi dengan adanya ghayah atau dengan adanya ta'lil. Au mu'allalan bimakna. Hilang hukumnya dengan mughayyan bi ghayatin, dengan adanya ghayah, au mu'allalan bimakna, adanya ta'lil. Wa sarrahal khitabus tsani, dan khitab tsani dan khitab yang kedua itu menunjukkan adanya ghayah atau menunjukkan adanya ta'lil di sana. Fa innahu la yusamma nasikhan lil awal, sehingga khitab yang kedua itu tidak dianggap sebagai nasikh. Dan khitab yang pertama tidak dianggap sebagai mansuh. Di sini beliau memberikan contoh. Ya. Ini contoh yang pertama untuk dijadikan contoh mughayyan bi ghayah. Nanti contoh yang kedua untuk contoh mu'allalan bi makna. Yang pertama, kita lihat contoh di sini qauluhu ta'ala, beliau mengatakan idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya. Idza nudiya lis-sholah, ketika kalian semua diseru untuk sholat min yaumil jum'ah. Nanti ini bagus di tafsir Baydawi. Ada makna min di sini. Ada makna min ala hakikah, nanti ada yang memaknainya dengan fi. Sehingga kalau maknanya min ini takyid mazhab Syafi'i bahwasanya sa'yu li huduril jum'ah ini min apa? Min fil yaum. Jadi maksudnya dari min yaumil jum'ah. Jadi di hari Jumatnya. Jadi ketika fajar masuk, kita diminta untuk sa'yil jum'ah, sehingga kita nggak boleh safar ketika sudah masuk. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Maka bersegeralah ila dzikrillah. Maksudnya untuk sholat Jumat, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Mutlaqil muamalat maksudnya. Min babi taghlib. Fatahrimul bai',
Fatahrimul bai' bin qida'il jumu'ah. Mughayyan bin qida'il jum'ah. Ya. Dan kita sama-sama tahu tahrim dari keharaman dari jual beli muamalat secara mutlak itu adalah sampai selesainya Jumat. Fala yuqal, maka tidak dikatakan inna qaulahu ta'ala, maka kan setelahnya ada ayatnya mengatakan fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ya. Ketika kalian semua telah menyelesaikan atau melaksanakan sholat Jumat, fantashiru, maka menyebarlah fil ardi wabtaghu min fadlillah, dan carilah fadl, kemuliaan karunia Allah. Nah, ayat kedua ini tidak menunjukkan Tidak menunjukkan diangkatnya keharaman baik di awal di ayat sebelumnya itu menjadikan nasakh. Karena apa? Karena ayat yang kedua ini dia hanya menjadi ghoyah, batasan di mana hilangnya hukum keharaman dari jual beli atau mutlak muamalat. Laisa layak apa gimana tadi? Fala yuqalu inna qaulu ta'ala ila akhir itu nasikhun lil awal. Bal bayyana ghayatat tahrim, tapi menunjukkan batas dari keharamannya saja. Jadi menunjukkan batasnya. Nah, ini contoh untuk mughayyan bi ghayatin. Misaluhu, ini contoh mughayyan bi ghayatin. Lalu contoh yang kedua, wa kadza qauluhu ta'ala wa hurrima 'alaikum shaydul barri ma dumtum huruma. Nah, dan diharamkan atas kalian shaydul barri. Nah, ini nanti juga bagus, ada di tafsir Baydawi lagi, bagus ini permasalahan shaydul barri. Ini akan akan ada khilaf antara ulama, mansyaul khilaf, bahwasanya apakah ketika halal atau ghairu muhrim itu ketika memburu dan dimakan muhrim itu apakah juga haram atau tidak. Itu berdasarkan shaydul barri ini. Bisa dilihat di tafsir Baydawi. Madum tum huruma, selama kalian menjadi muhrim. La yuqal, sehingga tidak dikatakan nasakhahu qauluhu ta'ala, sehingga ayat di Al-Maidah yang mengatakan wa idza halaltum fastadu, ya, ketika kalian telah halal atau sudah tidak berihram, sudah tahallul, fastadu, maka berburulah. Ini menjadi nasakh bagi ayat yang tadi. Li'anna tahrim lil ihram. Karena keharamannya disebabkan adanya ihram, wa qad zal. Dan ihramnya sudah hilang. Dia sudah tidak ihram lagi. Nah, lalu nanti pertanyaan, kenapa yang pertama dijadikan contoh untuk ghoyah, yang kedua untuk taklil? Ya. Karena di ayat yang idza nudiya lis-shalah, keharamannya itu bukan disebabkan untuk sa'yi lil jum'ah. Ya kan? Idza nudiya lis-shalati fi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Keharamannya bukan disebabkan karena apa? Karena kita diperintahkan untuk segera Jum'ah. Tapi larangannya, sebabnya adalah apa? Sebabnya adalah khaufu tafwid. Jadi ditakutkan dia tidak mendapatkan Jum'at tersebut. Sehingga sa'yu itu bukan sebab. Sehingga di sini dijadikan contoh untuk ghoyah. Sedangkan di contoh yang kedua, wa hurrima 'alaikum shaydul barri ma dumtum huruma, ya, itu dijadikan contoh untuk taklil. Disebabkan apa? Disebabkan huruma di sini. Huruma di sini dia menjadi taklil. Kita kan tahu ada kaidah yang mengatakan bahwasanya gimana? Kaidahnya? Bukan. Yang yang ini, yang mengatakan bahwasanya
yu'dhinu bi illiyati ma minhul istiqaq gitu. Nah, jadi ketika ada suatu mustaq, ya ada isim mustaq. Ya kan? Ada isim mustaq. Ini ketika isim mustaq ini menjadi suatu sebab, ini akan kita pahami bahwasanya asal dari istiqaq itu bisa menjadi illah. Kan huruma di sini disebabkan madumtum huruma. Bagaimana kaidahnya? Intinya adalah itu tadi. Ketika ada isim mustaq dan dia dijadikan suatu sebab, maka yu'dinu bi illiyati ma minhul istiqaq. Di sini ada huruma. Dan huruma di sini adalah sebab dari tidak diperbolehkannya soid. Sehingga kita tahu bahwasanya sebab tidak dibolehkannya soid adalah keadaan seseorang ketika dia ihram. Seperti itu. Sehingga kita bisa katakan contoh yang pertama untuk ghoyah, yang contoh kedua itu untuk ta'lil. Atau ta'lilu bil mushtaq yu'dinu bi illiyati ma minhu al-ishtiqaq gitu ya. Wa kharaja bi qawlihi ma'a tarakhihi anhu. Ya. Ini qaid terakhir dari ta'rif nasakh. Wa kharaja bi qawlihi ma'a tarakhihi anhu mattasala bil khitabi min sifatin aw syartin aw istisna. Nah, ini yang kita bahas tadi bahwasanya khilaf antara Hanafiyah dan jumhur yang mengatakan ziyadatun nassi apakah dia hal huwa nasakh? Kita mengatakan tidak. Wa kharaja biqaulihi ma'a tarakhihi anhu mattasala bil khitabi min sifatin aw syartin aw istitsna. Sehingga sifat, syarat, istisna walaupun dia tarakhi, ya kan awalnya memberikan suatu makna am contoh, lalu datang sifatnya, atau nanti datang ghoyahnya, atau datang istisnanya. Apakah istisna ini menunjukkan diangkatnya hukum yang pertama atau tidak? Kita mengatakan tidak. Ini menunjukkan dia nasakh. Tapi ulama Hanafiyah sepakat kalau dia di dalam satu siyak seperti itu dia bisa taksis. Tapi makanya yang jadi khilaf adalah ketika taksisnya adalah taksis yang mustaqil. Selanjutnya beliau mengatakan wa yajuzu naskhur rasmi wa baqaul hukmi. Nahwu contohnya diperbolehkan nasakh itu, ini membahas tentang apakah aksam nasakh bi'tibarat ya. Yang pertama ini apakah boleh nasakh itu dihilangkan ayatnya seperti itu tapi hukumnya tetap ada ya. Wa yajuzu naskhur rasmi wa baqaul hukmi. Nahwu asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Qala Umar. Sayyidina Umar mengatakan fa inna qad qara'naha. Kita telah membacanya, kita pernah membacanya. Dalam artian ini dalalah menunjukkan ayat ini adalah suatu ayat. Ini contoh bagi dihilangkan ayatnya tapi hukumnya telah ada. Nanti muncul iskal. Kan tadi di awal takrif dari nasakh itu adalah raf'ul hukmi. Lalu ini kan yang hilang adalah bukan hukumnya, yang hilang adalah ayatnya. Nah, maksudnya apa? Kenapa bisa dijadikan contoh sebagai nasakh? Ya, tetap bisa karena apa? Yang dimaksud adalah hukum dari i'tiqadu qur'aniyatihi. Jadi apakah ini termasuk Quran? Sehingga kalau kita katakan ini adalah Quran, berarti orang yang hadas nggak boleh menyentuh. Orang yang junub, haid dan seterusnya itu tidak boleh membacanya. Apakah boleh atau tidak? Nah, ketika kita katakan ini adalah bukan Quran, dinasakh rasamnya sehingga semua hukum itu hilang. Nah, jadi yang hilang itu adalah i'tiqad Qur'aniyahnya, bukan dalalah hukum dari ayat ini. Dari lafadz ini atau dari siyak ini. Sehingga ini tidak
menjadi masalah ketika dikatakan naskhur rasmi dari Al-Qur'an, tapi hukumnya tetap ada. Rawahu Syafi'i wa ghairuhu. Wa qad rajama sallallahu alaihi wasallam al-muhsanin. Dalilnya apa? Dalil bahwasanya hukumnya tetap ada. Sayyidina Rasulullah pernah merajam orang-orang muhsan. Jadi orang yang sudah menikah dan dia muhsan, dia pernah dirajam oleh Rasulullah. Sehingga ini menunjukkan dalalah hukumnya tetap ada, tapi dia bukan masuk ke dalam Al-Qur'an secara rasm. Wa humal muradu bisyaikhi wa syaikhah. Ya muhsanaini atau muhsanin. Ya. Lalu yang kedua, wa nashul hukmi wa baqa'ur rasmi. Dinasah hukumnya, tapi rasmnya masih ada. Ayatnya ada, tapi hukumnya hilang. Contohnya, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Ilal hauli saja di sini. Ya. Jadi ketika ada istri yang meninggal oleh suaminya, maka dia masa iddahnya berapa? 1 tahun. Awalnya 1 tahun. Ilal hauli. Ya 1 tahun. Lalu dinasah hukumnya. Ayatnya tetap ada. Dengan walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Ya. Hukumnya dihilangkan, hukumnya diangkat, lalu diganti dengan arba'ata asyhur. Jadi yang awalnya 1 tahun menjadi 4 bulan. Ini ada pembahasan ulama apa hikmah dari rasamnya ada tapi hukumnya hilang. Kan hukumnya udah nggak dipakai. Ya, kenapa rasamnya masih ada? Hikmahnya adalah, salah satu ulama mengatakan hikmah dari adanya rasamnya ada tapi hukumnya udah hilang. Itu ingin menunjukkan bahwasanya Allah itu yura'il maslahah. Allah itu menunjukkan adanya raf'ul haraj dari hamba-hambanya. Ada takhfif di sana dari Allah, menunjukkan Allah itu karim. Wa naskhul amrayni ma'an. Nah, tadi yang pertama naskhul rasmi wa baqa'ul hukmi, yang kedua aks yaitu naskhul hukmi wa baqa'ul rasmi, yang ketiga naskhul amrayni ma'an. Hukumnya hilang, Qur'aniyahnya juga hilang. Contohnya nahwu hadits Muslim. Nah, di dalam hadis Muslim dikatakan an Aisyah radhiyallahu anha kana fi ma unzil. Ya. Jadi pernah turun ayat asyru rada'atin ma'lumatin yuharrimna. Fanusikhna, lalu di nasakh hukumnya dan ayatnya juga dengan bi khamsin ma'lumatin yuharrimna. Jadi tahrim radha yang menjadikan dia nanti saudara persusuan dan sebagainya itu awalnya adalah 10 kali rada'at, asyru rada'at. Lalu dan ini adalah Al-Qur'an. Lalu Al-Qur'aniyahnya hilang, hukumnya juga hilang dengan turun ayat khamsin ma'lumatin yuharrimna. Ya, dengan 5 rada'at. Perlu kita perhatikan, yang contoh untuk naskhul amrayni ma'an itu hanya yang awal, asyru rada'atin ma'lumatin yuharrimna. Itu contoh bagi yang naskhul amrayni. Ya. Karena Qur'aniyahnya hilang, hukumnya juga hilang. Adapun yang khamsin ma'lumatin yuharrimna, ini contoh untuk apa? Naskhul rasmi wa baqa'ul hukmi. Ya, jadi bukan dua-duanya menjadi contoh, tapi hanya yang pertama. Karena khamsin ma'lumatin ini hukumnya tetap ada. Ya. Tapi Qur'aniyahnya ada? Nggak ada. Qur'aniyahnya hilang. Sehingga khamsin ma'lumatin yuharrimna ini contoh untuk qismul awal, yaitu naskhur rasmi wa baqa'ul hukmi. Lalu ada aksam yang lain. Beliau melanjutkan di sini wa yanqasimun naskhu ila badalin. Nah, ini dilihat dari bahwasanya apakah nasakh itu harus ada gantinya atau tidak.
Wa yanqasimun naskhu ila badalin wa ila ghairi badal. Ya. Menurut kita itu boleh. Ini ittifaq. Badal wa ila ghairi badal. Jadi boleh-boleh aja adanya ganti dan tidak adanya ganti. Nanti khilaf di masalah apakah gantinya itu boleh aghlad atau tidak. Itu nanti khilaf. Kita dengan Mu'tazilah. Yang pertama al-awwal, contoh dari nasakh yang ada badalnya, yaitu kama fi nasakh istiqbali Baitul Maqdis bi istiqbalil Ka'bah. Contohnya adalah nasakh dihilangkan hukumnya ketika awalil amri kita diperintahkan untuk sholat menghadap mana? Baitul Maqdis. Ya, 16 bulan atau 17 bulan ala khilafihi. Lalu turun perintah sholat zuhur, lalu diganti ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Sehingga berubah ke arah Masjidil Haram. Ya. Ini contoh bagi nasakh bibadalin. Nah. Lalu yang kedua, wasayati. Nanti sayati dicontoh di permasalahan apa? Di permasalahan naskhu sunnati bil kitab. Wathani bila badal. Yang tidak menggunakan ada badal. Jadi murni hilang hukumnya. Itu kama fi nasi qaulih ta'ala, "Idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah." Ya. Kita ketika bermunajat ya kepada Rasulullah, ketika itu sahabat diperintahkan untuk memberikan apa? Sedekah. Lalu perintah untuk memberikan sedekah ini hilang. Dan hilangnya perintah untuk bersedekah ini termasuk nasakh. Dan nasakh bila badalin, tidak adanya ganti. Gak diganti dengan apa-apa, ya hilang saja hukumnya. Lalu wa ila ma huwa aghlab. Ini tafriq dari mana? Tafriq dari badal. Ketika kita katakan ada badal dan tidak ada badal. Ketika nggak ada badal ya sudah, nggak ada masalah. Ketika ada badal, apakah badalnya pasti itu sama atau dia bisa jadi lebih ringan atau bisa jadi lebih berat? Boleh tiga-tiganya. Kita Ahlussunnah boleh tiga-tiganya. Ilama huwa aghlab. Jadi boleh lebih yang lebih berat. Karena takhiri baina shaumi Ramadan wal fidyati ila ta'yini shaum. Fi awalil amri para sahabat boleh memilih antara fidyah ataupun puasa. Ya, bagi yang mampu loh. Bagi yang mampu boleh fidyah, boleh puasa. Lalu dihilangkan takhir ini dan diperintahkan untuk wajib berpuasa. Faman syahida minkumus syahra fal yasum. Nah, fal yasum di sini menunjukkan lil wujub. Sehingga wajib puasa dan hilang takhyir atau diperbolehkannya memilih antara fidyah ataupun puasa. Wa ila ma huwa akhaf. Lalu ada juga badal yang lebih ringan. Wa ila ma huwa akhaf. Karena qaulih ta'ala iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Ketika berperang, ketika berjihad 20 orang berbanding dengan mi'atain. Berarti berapa? 1 berbanding 10. Lalu ayat ini dinasakh biqaulih ta'ala fa iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain. Sehingga dipermudah oleh Allah 1 dibanding 2. Ya, 1 banding 10 dan 1 banding 2 otomatis lebih ringan 1 banding 2. Wa yajuzu naskhul kitab bil kitab. Ini bi'tibarat yang lain. Apakah nasakh itu boleh kitab menasakh kitab, sunnah menasakh kitab dan seterusnya.
Yang pertama yang ittifaq, ini masalah ittifaq, wa yajuzu nasul kitab bil kitab. Ya. Kitab boleh dinasah dengan kitab. Dalilnya apa? Ya banyak. Al-wuqu' tadi. Dalilnya bidalil wuqu'. Maksudnya wuqu' apa? Terjadi di beberapa ayat. Kama taqaddama fi ayatil iddah wa ayatil musabarah. Ayatil iddah yang iddahnya awalnya setahun menjadi 4 bulan 10 hari, dan ayat musabarah ketika berjihad dari 1:10 menjadi 1:2. Lalu yang kedua, wa nasus sunnati bil kitab. Kama taqaddama fi nas istiqbali Baitul Maqdis tsabiti bis sunnatil fi'liyah. Nah, ini permasalahan ini khilaf. Nashul kitab, nashus sunnati bil kitab dan nashul kitab bis sunnah, ini khilaf. Pendapat Imam Syafi'i mengatakan ini enggak boleh. Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh nasah kitab bis sunnah dan nasuh sunnah bil kitab. Dalilnya tidak diperbolehkannya apa? Tidak diperbolehkannya, atau ini tahqiq dari madhab Syafi'i, maksudnya tidak diperbolehkan adalah apa? Nah, nashus kitab bis sunnah itu tidak boleh karena apa? Karena kita tahu bahwasanya sunnah bil kitab. Sunnah bil kitab. Kita bahas dulu yang sunnah bil kitab. Dan kenapa kitab harus kitab bil kitab? Ya, nggak boleh kitab dengan yang lainnya. Kalau kitab, kita bahas kitab bis sunnah dulu. Karena yang menetapkan hukum itu adalah Allah. Sehingga sunnah itu tidak mungkin menasah kitab kecuali dengan adanya kitab. Maksudnya Imam Syafi'i seperti itu. Sehingga Rasulullah itu tidak mungkin melakukan suatu hal, ya, murni, maksudnya murni dengan apa yang dilakukan Rasulullah, kecuali Rasulullah itu ada wahyu yang datang sehingga Allah itu memerintahkan Rasulullah untuk melakukan suatu hal yang menasah hal yang awal. Jadi di kitab ada suatu perintah, lalu ada sunnah saja, ada sunnah yang mengatakan bahwasanya, contoh yang paling dekat adalah wasiyah lil waris. Contoh yang paling dekat adalah wasiyah lil waris. Ayatnya mengatakan, wa in taraka khairanil wasiyatu falil walidaini wal aqrabin. Ketika kalian meninggalkan sesuatu yang baik, yang khairan di sini maksudnya mal, falil walidaini wal aqrabin. Lalu dinasakh dengan la wasiyata lil waris. Berarti dia Al-Qur'an dinasakh dengan sunnah. Imam Syafi'i mengatakan wasiyah lil waris ini tidak dinasakh dengan hadis itu, tapi dinasakh dengan ayat mawaris. Ya, dinasakh dengan adanya ayat mawaris. Sehingga di ayat ini taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin, ini ada dua permasalahan. Ada permasalahan taksis dan ada permasalahan nasakh. Permasalahan taksis di mana? Di aqrabin. Masalah nasakh di mana? Di lil walidain. Al walidain itu dinasakh di permasalahan ini dengan ayat waris. Karena ayat waris menunjukkan nisab untuk siapa? Walidain. Sedangkan aqrabin, aqarib itu kan am. Dia ada aqrabin, kita lihat aksamnya ada apa? Ada yang dia mendapatkan waris, ada yang tidak mendapatkan waris. Yang mendapatkan waris ini dinasakh dengan ayat warisan. Sedangkan yang tidak yang tidak mendapatkan nisab warisan, dia ditaksis dengan apa? Dengan hadis. Dengan hadis apa? La wasiyata lil waris. Sehingga tidak mendapatkannya waris bagi akrobin itu bukan nasakh, tapi dia taksis. Seperti itu. Ya, khilaf. Permasalahan nasul sunnati bil kitab dan nasul kitab bis sunnah khilaf. Imam Syafi'i mengatakan la yaqa. Ya, enggak boleh dan enggak boleh.
Ya. Karena yang menetapkan hukum adalah Allah, sehingga fi'il Rasulullah saja itu tidak cukup. Pasti ketika fi'il Rasulullah itu menjadi dalalah nasakh, itu ada Al-Quran yang menasakh. Begitu pula sebaliknya. Makanya beberapa ulama istighrab ketika mengatakan ini, nggak mungkin Imam Syafi'i sampai mengatakan ini. Dengan jalalah ilmunya Imam Syafi'i, nggak mungkin Imam Syafi'i mengatakan kok ini nggak mungkin. Terus akhirnya Imam Subki nggak usah malu-malu. Kita madhab Syafi'i itu nggak usah malu-malu bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan kayak gini. Tapi tahqiqnya tuh kalian perlu tahu seperti itu. Tahqiq madhab ini seperti apa? Ini perlu diketahui. Bahkan makanya beberapa ulama mutaqaddimin, dan dia disebutkan nggak di sini beberapa ulama. Di sini Abu Ishaq al-Isfirayini, lalu Abu Mansur al-Baghdadi, terus nanti Abu Sahal as-Su'luki dan seterusnya itu menulis kitab yang intisar madhab Syafi'i, Imam Syafi'i maksudnya, yang mengatakan bahwasanya nggak apa-apa. Emang madhab ini benar seperti itu. Nggak ada salahnya dari madhab Imam Syafi'i yang mengatakan nggak bisa sunnah itu menasah kitab ataupun kitab dinasah dengan sunnah. Ya. Istiqlalan, maksudnya istiqlalan. Itu ada tahrir madhabnya di Imam Juwaini menyebutkan tahrir madhabnya, lalu di Hasyiah Athar juga disebutkan tahrir madhabnya dari Imam Syafi'i ini dan seterusnya. Ya. Nggak apa-apa, nggak perlu malu-malu. Kata Imam Syafi'i gitu. Nah, tadi contoh dari nasah sunnah bil kitab ada di hadis di permasalahan istiqbalul kiblah. Karena istiqbalul kiblah itu sholat menghadap Baitul Maqdis itu sabitnya dengan dalil sunnah fi'liyah karena Rasulullah memerintahkan. Lalu diperintahkan berubahnya itu dengan ayat Al-Qur'an. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu kan ayat. Sehingga sunnah fi'liyah dinasah dengan Al-Qur'an. Wabis sunnati. Lalu selanjutnya dengan sunnah. Jadi sunnah dengan sunnah. Ini boleh. Ini muttafaq juga boleh. Karena derajatnya sama. Nahwu hadithi Muslim. Contohnya adalah hadis Muslim. Kuntu nahaitukum. Nah, kuntu nahaitukum. Di sini menunjukkan dalalah kalimat kuntu nahaitukum ini. Bahwasanya dulu pernah ada khitab dari Rasulullah yang menunjukkan keharaman dari ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dan dalalah dari kalimat lafaz terakhir fazuruha ini menunjukkan dalam apa? Masyru'iyati ziarah. Sehingga larangannya diangkat dengan adanya hadis ini. Wasakata an nasril kitabi bisunnah. Maksudnya siapa? Shahib Warakat. Itu tidak menjelaskan tentang nasrul kitab bisunnah. Waqad qil dikatakan bijawazihi. Ya memang jawaz, jumhur. Pendapat jumhur mengatakan jawaz. Nasul kitab bisunnah. Lalu nanti khilaf. Apakah boleh yang dimaksud dengan sunnah sini apakah harus sunnah mutawatirah atau boleh dengan ahad? Wa mutsila, maka diberikan contoh lahu dengan permasalahan ini yang kitab bisunnah biqaulihi ta'ala dengan ayat Al-Qur'an kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Yang tadi kita bahas tadi. Wasiyah lil warith ma hadits Tirmidzi wa ghairihi la wasiyata liwarithin. Ya, dengan hadis la wasiyata liwaris. Ya. Yang pertama ini ayatnya apa? Ayat jelas. Ayatnya qat'us tsubut. Ya. Qat'us apa? Qat'iyus tsubut. Ya. Sedangkan hadis dia apa? Selama dia bukan mutawatir maka dia doniyu tsubut. Nah, maka ada terjadi khilaf di situ. Ulama apakah boleh? Maka permasalahan ini dikatakan oleh Imam Mahalli di situ apa? Waqad qil. Ya, karena ada khilaf. Ya, tapi waqad qil ini tidak menunjukkan bahwasanya jawaz ini pendapat yang marjuh. Waqad qil di sini ini menunjukkan adanya khilaf. Bijawazi, itu pendapat jumhur bijawazi. Nah, nanti taujihnya seperti apa? Di sini la wasiyata li waris. Ini kan hadisnya ahad. Ya. Bahkan
itu mengatakan hadisnya dhaif. Terus nanti karena yang Jabir aja talaqat ummah bil qabul, tapi talaqat ummah bil amal bil qabul. Tapi Imam Syafi'i mengatakan hadis ini karena talaqat ummah bil qabul, seakan-akan dia mutawatir ma'nawi. Sehingga dia boleh. Ya. Jadi sehingga dia dia bisa menjadi nasakh. Tapi perlu diperhatikan. Tadi ana maksud bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan ini mutawatir, tapi bukan berarti Imam Syafi'i mengatakan ayat ini dinasakh dengan hadis ini. Ya. Tahqiqnya tadi, hadis ini dan ayat yang intaraka khairan wasiyatil walidaini ada dua permasalahan. Ada permasalahan nasakh, ada permasalahan taksis. Oke, kita tulis saja. Jadi gini. Intarokal taroka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Ya. La wasiyata li waris. Kalau kalian meninggalkan suatu kebaikan, di sini maksudnya malan al-wasiyah, maka berikanlah wasiat lil walidaini wal aqrabin. Lalu ada hadis la wasiyata li warith. Ya. Lil walidaini. Ini dia dinasakh menurut, kalau kita katakan dia tidak boleh nasakh dengan menggunakan hadis, ya. Ya, menurut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i maksudnya, bukan mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i. Ini dinasakh dengan apa? Nasakh dengan ayat waris. Ayatul miras. Oke. Lil walidain. Lil walidain kan wa ab, ya kan? Wa in ala. Kalau wa in ala berarti jad dan seterusnya itu kan ada. Dia punya nisab. Di ayat waris disebutkan. Aqrabin. Dia bentuknya apa? Lafadznya am. Sehingga yashmal apa? Yang dia ada al-aqrabin al-muwarithin atau apa? Muwaris. Muwaris apa? Waris sama muwaris, betul, Pak? Al-muwaris. Waris. Waris sama ghairul waris. Oke. Al-waris sama ghairul waris. Ya. Al-waris sama ghairul waris. Ayat al-aqrabin ini bentuknya am, dia waris dan ghairul waris. Yang waris, ya, yang waris contohnya aqrabin waris apa? Saudara dan seterusnya. Itu dia dinasakh dengan apa? Ayatul miras. Ayatul miras. Sedangkan yang ghairul waris ini, dia tidak wajib mendapatkan apa? Mendapatkan wasiyah, itu ditaksis dengan hadis ini. Sehingga hadis ini mukhasis bagi yang ghairul waris saja. Tidak menasakh seluruh ayat ini. Ini jika kita katakan bahwasanya tidak diperbolehkan nasakh dengan apa? Tidak diperbolehkan nasakh dengan hadis. Al-Qur'an tidak boleh dinasakh dengan hadis. Tapi kalau tidak diperbolehkan nasakh dengan hadis, ya sudah. Kita nggak ada masalah. La wasiyata lil waris. Ini taksis. Jadi alaqahnya ini taksis. Taksis. Ya.
Kita kembali ke kitab. Wa turido, maka dibantah bahwasanya kalau dikatakan boleh maka di'tirad bi annahu khabarun wahid. Bi annahu khabarun wahid. Sehingga khabar wahid dia dalalahnya apa? Dia khilaf, bisa qat'i dalalah, bisa dhani dalalah. Tapi secara subut dia dhani jelas karena khabar wahid. Sedangkan Al-Qur'an dia qat'i subut. Sehingga tidak mungkin mengatakan enggak mungkin, berarti kita akan tarkur rajih dan mengamalkan yang marjuh. Maka ada ulama yang mengatakan enggak boleh. Wa sayati annahu la yansakhul mutawatiru bil ahad. Maka dikatakan selanjutnya tidak boleh dinasakh mutawatir kecuali dengan mutawatir, sehingga mutawatir tidak boleh dinasakh dengan ahad. Wa fi nuskhatin wa la yajuzu naskhul kitab bi sunnah. Nah, maksudnya tidak boleh dinasakh kitab dengan sunnah itu adalah ya tidak boleh la yajuzul mutawatir bil ahad. Ai bi khilafi takhsisihi. Berbeda ketika permasalahannya adalah taksis. Kama taqaddam. Li'anna takhsis ahwanu minan naskhi. Karena taksis lebih ringan dari nasakh. Tapi perlu dibahas bahwasanya yang dinasakh itu bukan ayatnya, yang dinasakh adalah istimrariyatul hukmi. Istimrariyatul hukmi. Maksudnya gimana? Kita sepakati dulu bahwasanya nasakh itu tidak mungkin kecuali di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin nasakh itu terjadi kecuali di zaman Rasulullah. Sehingga istimrarul hukmi ketika ada khitab, ya, istimrarul hukmi, keberlangsungan hukum ini qat'i atau dhani? Dhani. Karena dia yahtamilu nasakh. Maksudnya di situ. Ya kalau kita sekarang kita sudah tahu bahwasanya itu qat'i subut, qat'i dalalah dan seterusnya itu ya. Tapi di zaman Rasulullah kita perhatikan setiap hukum itu yahtamilu nasakh. Sehingga dalalah istimrarul hukminya apa? Dhani. Sehingga boleh-boleh saja Quran itu dinasakh dengan hadis, itu disebabkan ini. Karena dinasakh adalah istimrarul hukminya. Sehingga sama-sama dhani dinasakh dengan dhani. Ya. Maka ulama yang mengatakan diperbolehkan nasakh kitab di sunnah bil kitab itu dari situ. Wa yajuzu nasul mutawatir bil mutawatir, ini bil ittifaq, wa nasul ahad bil ahad bil ittifaq, wa bil mutawatir bil ittifaq. Ya, karena lebih kuat ya, mutawatir dengan ahad lebih kuat mutawatir. Sehingga mutawatir dengan mutawatir derajatnya sama itu boleh pasti. Ahad dengan ahad juga boleh sama martabatnya. Wal ahad bil mutawatir juga boleh karena lebih kuat. Mutawatir maksudnya sunnah dinasakh dengan kitab. Wala yajuzu naskhul mutawatiri kal Qur'ani bil ahad. Nah, ini yang khilaf tadi. Tidak diperbolehkan nasakh al mutawatir, contohnya Al-Qur'an bil ahad. Ini dilihat kalau kita dikatakan wala yajuzu naskhul mutawatir kal Qur'ani bil ahad. Ini menunjukkan bahwasanya dimaksud adalah subutnya atau dalalahnya. Subutnya. Ya, kalau dilihat dari sini kan subutnya. Kan kita tahu dalalah Al-Qur'an itu juga ada yang dhani. Ya. Dan dalalah khobar ahad itu ada yang qat'i. Ya. Sehingga kalau kalimatnya wala yajuzu naskhul mutawatir kal Qur'ani bil ahad, ini menunjukkan bahwasanya dilihat dari sisi subutnya. Li'annahu dunahu fil quwwati fis subut maksudnya. Ya. Fil quwwah ay fis subut. Warrajih, nah, sehingga yang kuat adalah jawazu dzalik. Jawazu dzalik. Boleh. Menurut jumhur itu boleh. Kenapa? Li'anna mahalla nashi huwal hukmi. Ya. Karena yang dinasakh itu adalah hukmi ay istimraruhu. Keberlangsungan hukumnya di zaman Rasulullah dulu. Wad-dalalatu alaihi, dan dalalah atas hukum tersebut, dalalah yang kita dapatkan dari nas yang ada, walaupun dia mutawatir, wad-dalalatu alaihi bil mutawatir,
Ya, walaupun mutawatir kita kasih goyah nggak masalah juga. Maksudnya ingin mengatakan mutawatir saja itu dalalahnya bisa dhanniyatun. Wa dalalatu alaihi bil mutawatiri dhanniyatun. Bahkan yang mutawatir itu dalalahnya bisa dhanniyah. Kal ahad, sebagaimana ahad, dia dalalahnya juga bisa dhanniyah. Sehingga ketika sama-sama dhanniyah, ya sudah, boleh-boleh saja dinasakh. Oke, kita sampai sini dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi waffiqna Rabbi waffiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Wa akhil atqiya ulama nahdha bil khairi wa nuqfa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqtir rabbir ridha minkal uyun wa bi'anna rabbana qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akraman satar wa salatullahi tafshal mustafa man ila haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fi linnasi shifa. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asad. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala lada ashraf. وتب علينا توبة سل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب داد التشي الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما محبة النساء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.